Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, saya Foni Adela Hardinata dengan NIM 0541311473 dari jurusan Pendidikan Kimia. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Jadi, filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang menjawab pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Jadi, untuk memahami sebuah ilmu secara utuh, itu kita harus meninjaunya dari 3 pilar tadi, yaitu ontologi, tentang apa yang dikaji, kemudian epistemologi, bagaimana cara mengkajinya, dan aksiologi, untuk apa sih ilmu tersebut. Yang pertama yaitu ontologi, hakikat apa yang dikaji. Jadi, definisi ontologi sendiri adalah suatu landasan yang paling awal yang menetapkan batas-batas wilayah kajian sebuah ilmu. Nah, jadi kalau berdasarkan objek kajian ilmu, ilmu itu membatasi diri pada kajian yang bersifat empiris, di mana yang dapat ditangkap oleh panca indera kita. Nah, objek yang dikaji yaitu bersifat objek material, yakni berdasarkan sasarannya, dan objek formal, yaitu berdasarkan sudut pandangnya. Misal kalau kita ambil objeknya adalah manusia, berarti sudut pandangnya yaitu psikologis, memandang manusia seperti apa, kemudian sosiologi, memandang manusia seperti apa. Yang kedua yaitu kalau berdasarkan hakikat realitasnya, ontologi mempertanyakan apakah realitas tersebut bersifat materialisme, yakni bersifat konkret atau materi, ataukah bersifat idealisme, yakni berdasarkan ide, pemikiran, ataupun abstrak. Yang kedua yaitu epistemologi, yaitu hakikat proses. Nah, epistemologi itu membahas mengenai sumber, sarana, metode untuk memperoleh pengetahuan agar menjadi ilmu yang sah. Nah, dalam epistemologi, ilmu diperoleh melalui integrasi antara penalaran rasionalisme, yaitu berdasarkan rasional, dan empirisme, yaitu pembuktian yang ada di lapangan. Kemudian kalau berdasarkan metode yang digunakan, yaitu menggunakan metode ilmiah yang terdiri dari langkah-langkah seperti perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir, kemudian perumusan hipotesis, kemudian hipotesisnya diuji, dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Nah, kebenaran ilmiah itu tidak bersifat absolut, sehingga dilakukan uji kebenaran dengan 3 teori. Teori yang pertama yaitu teori korespondensi, yaitu berdasarkan kesesuaian fakta. Kemudian yang kedua yaitu teori koherensi, yaitu berdasarkan konsistensi logis. Dan yang terakhir yaitu teori pragmatis, yakni kegunaan praktis di kehidupan nyata. Yang selanjutnya yaitu aksiologi, yaitu hakikat nilai. Nah, definisi aksiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat nilai dan kegunaan dari ilmu pengetahuan. Nah, berdasarkan nilai dan etika, aksiologi itu membahas apakah ilmu itu bebas nilai atau terikat nilai. Nah, etika itu menjadi panduan agar apa? Agar kita menemukan atau agar penemu ilmiah itu tidak merugikan kemanusiaan. Nah, tujuan utama ilmu sendiri itu yaitu untuk mensejahterakan manusia, memecahkan sebuah masalah, dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang alam semesta. Nah, aksiologi itu menjaga agar kekuatan ilmu pengetahuan tetap berada pada jalur kemaslahatan. Yang terakhir yaitu keterkaitan ketiganya sebagai fondasi ilmu. Jadi keterkaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah ontologi sendiri yaitu sebagai landasan keberadaan. Nah, menentukan objek apa yang diteliti dan hakikat dari realitas tersebut menjadi titik awal segala penyelidikan ilmiah. Kalau epistemologi yaitu sebagai landasan metodologinya. Nah, ini menjelaskan tentang proses, cara, dan prosedur untuk mendapatkan kebenaran dari objek yang telah ditetapkan secara ontologis. Kalau aksiologi yakni sebagai landasan nilainya. Nah, mengarah kepada apa? Yaitu mengarah kepada penggunaan ilmu tersebut agar tetap selaras dengan etika dan memberikan kebermanfaatan bagi kehidupan manusia. Jadi, kalau misal tanpa ontologi, ilmu itu tidak memiliki pijakan subjek yang jelas, jadi kehilangan arah. Nah, kalau tanpa epistemologi, ilmu tidak memiliki metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan, akhirnya menjadi sekedar opini saja. Nah, kalau tanpa aksiologi, nah ilmu menjadi buta terhadap nilai dan berpotensi dapat merusak, yakni kehilangan makna sesungguhnya. Jadi sekian presentasi dari saya Foni Adela Hardinata dengan NIM 0541311473 mengucapkan terima kasih.